Karena kesalahan kita kan ada dosa yang langsung dengan Allah, ada yang dosa hubungan dengan orang lain. Ya Pak ya? Ada kan beda dosanya. Ya kalau hubungan dengan orang lain ya utang piutang, tipu menipu, nuduh menuduh, fitnah gitu ya, menzalimi, menyakiti, bohong gitu kan. Ya, itu dosa antara dia dan orang lain. Tapi kalau dosa yang bainahu wa bainallah, hanya dia dan Allah kan ada. Ya, tidak sholat, tidak zakat kan gitu. Ya, kemudian mengakhirkan sholat. Ya pokoknya ya, tidak pernah membaca Quran, mengabaikan perintah Allah ini dan itu antara dia dengan Allah. Ya, maka cara pertobatannya berbeda. Nah kata Imam Nawawi, kalau seorang hamba punya dosa antara dia dengan Allah saja, nggak ada urusan dengan orang, maka bertobatnya harus punya 3 syarat. Kalau sama Allah saja, ya mungkin mengabaikan perintah Allah. Tapi kalau tobatnya itu ada hubungan dengan kerugian orang lain, syaratnya jadi 4. Nah itu bedanya cara pertobatan menurut perspektif Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Nah yang pertama apa dari 3 ini? Kalau hubungannya dia dengan Allah saja, misalnya dia mengabaikan sholat, kan nggak merugikan orang kan? Ya, tapi antara dia dengan Allah. Nah tobat yang seperti ini harus ada 3 unsur syarat. Yang pertama, an yuqli'a anil maksiyah, dia harus lepaskan diri dari kebiasaan maksiatnya itu. Dia tobat, ya Allah, semalam aku melalaikan sholat, atau tahun ini aku baru sadar selama ini dari akil balik aku melalaikan sholat, ya Allah. Ada juga, saya banyak dapat cerita orang, Ustaz, saya baru sholat 5 waktu ini barulah 3 tahun. Oh iya, terus yang kemarin-kemarin mana ada saya sholat? Macam mana cara kodoknya? Bapak mau kodok ya? Sekarang umur berapa Pak? 52. Banyak juga. Akil balik umur berapa? 15. 52 dikurang 15. Kodok juga, remuk juga pinggangnya. Makanya saya kasih solusi pendapat ulama, yang nggak usah dikodok Pak, tapi taubatan nasuha dan memperbanyak sholat sunnah, itu aja. Ya. Nah kalau orang sudah begini, ya Allah dulu pernah aku tidak sholat, maka salah satu tobat yang benar kalau mau diterima, mulai sekarang jangan tinggalkan lagi sama sekali. Itu baru benar tobatnya. Kalau dia ampun besok tak sholat lagi, itu tomat, bukan tobat. Tobat masih kumat. Ya, ngeledek Allah ini namanya, berarti belum taubatan nasuha. Makanya yang pertama syaratnya an yuqli'. Yuqli' itu melepaskan diri dari dosa, jerat dosa yang biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, an yandama ala fi'liha, harus ada penyesalan tobat. Nyesal harusnya. Ya, makanya kalau ada orang yang pernah melakukan dosa masa lalu terus diumbar, berarti dia nggak nyesal tuh Pak, bangga. Iya. Misalnya mohon maaf ya Pak ya, dia dulu sering minum khamar, mabuk dia. Ya. Kemudian jangankan dia mau ceritakan tentang perilakunya dulu minum khamar, dia dengar tentang khamar aja sudah jijik betul. Berarti dia memang nyesali. Jangan pula dia sudah katanya tobat, saya tidak minum khamar, tapi dia bilang, Marum itu begitu mabuk, minumnya sampai botak. Aku nih Jack Daniel. Ya, aku nih kipas apa? Regal, entah merek-merek, tequila, tegila. Iya, minum 10 gelas gak mabuk. Loh, bangga pula. Berarti tidak nyesal. Iya. Misalnya dia pernah punya dosa zina. Jangankan mau diumbar kalau orang yang tobat, orang tahu saja bisa hatinya remuk dan sedih, ditutup rapat-rapat. Tobat sudah, tutup aja yang masa lalu, nggak usah diumbar lagi. Kalau diumbar belum tobat, berarti kau bangga dengan perilaku dosa. Ada nggak orang yang gitu? Ada, bangga pernah berzina. Kalau aku sih bukan ganteng-ganteng kali ya, tapi cewek apa? Bangkok, China, Jepang, sudah kutekan semua. Warna biru, warna merah,
warna pink, astagfirullah, bangga dengan dosa. Ya, jangan. Itu bukan ciri-ciri orang taubat. Itu yang kedua, harus an yandama ala fi'liha, harus ada penyesalan. Yang ketiga, syaratnya bertobat adalah an ya'zima. Ya, ya'zima itu berazam alla ya'uda ilaiha abadan, tidak akan comeback ke perbuatan dosa itu selama-lamanya. Jadi nggak mau kumat lagi. Ya, jadi kalau dia, saya dulu pernah berzina tapi saya tobat, maka sekarang dia nggak mau kembali, bahkan hatta jalan mendekati zina. Ya, berdua-duaan dengan perempuan, ya, menjaga pandangannya, itu tandanya dia memang menghindari zina. Tapi kalau belum ada azam, nggak ada tekad, ya, dia akan tidak punya tekad. Oh, saya sekarang tobatlah. Kenapa? Nggak ada cewek. Ntar kalau ada dapat mamoy baru, zina lagi. Sekarang lagi nggak ada aja, belum ada cewek. Astagfirullah. Maka ini belum ada azam. Harusnya ada an ya'zima alla ya'uda ilaiha abada. Dia tidak akan kembali ke dosa itu selama-lamanya. Kalau orang bertobat, kata Imam Nawawi, tidak terpenuhi 3 unsur ini, la tasih taubatuhu. Dia punya tobat tidak sahih, tidak diterima. Jadi ketika tobat, perhatikan 3 unsur ini. Dan ini kalau dia hubungannya dengan Allah saja. Tapi kalau dosanya hubungannya dengan manusia, misalnya larikan duit orang, memfitnah orang, menjelekkan nama baik orang, menuduh orang lain, hutang piutang, maka nggak bisa cuma dengan istighfar, tobat, mohon ampun, nangis-nangis, nggak bisa. Kau harus bayar kerugian orang, itu baru tobat. Oh, nggak bisa ke Allah aja. Kalau bisa gitu enak aja, korupsi aja kita 100 triliun. Habis itu kita ajak keluarga rame-rame naik haji di depan Ka'bah, tobat, enak kali. Balikkan duit yang kecuri, itu baru tobat. Ya, makanya di sini dikatakan wa in kanatil ma'siyah, kalau kemaksiatan itu yang mau ditobati tata'allaq bi adami, ya, ada keterkaitan dengan orang lain, fasyurutuha arba'ah, maka syarat yang 3 tadi tetap ditambah 1. Apa satunya itu? Minta orang yang dirugikan agar mau menghalalkan. Kalau misalnya piutang kita bayar, nggak bisa bayar, oke, boin gula, yang penting himpas. Nah, itulah harus meminta keikhlasan, kehalalan dari orang yang dirugikan. Kalau misalnya fitnah, ya, kita harus minta kepada orangnya. Saya kemarin ceritain awak, beritanya nggak betul, tapi udah tersebar. Kira-kira engkau mau nggak halalkan kesalahan saya? Itu namanya talab istihlal, meminta kehalalan dari orang yang dirugikan. Ya, kalau memang dia oke, saya halalkan, maka udah tobat kita diterima. Dan orang itu akan tahu, satu hari kan mungkin ceritanya belum sampai, satu hari ketika sampai, isi fulan ceritain kau, katanya kau begitu. Iya, dia udah ngaku kemarin, dia sudah minta maaf, dan aku udah maafkan. Coba kalau kita belum ngomong, walaupun kita taubat kepada Allah, orang itu tiba-tiba merasakan mendengar beritanya sakit hati. Ya, nah maka tobat itu ada 3 syarat yang harus terpenuhi unsurnya. Tapi kalau dengan hubungan dengan orang menjadi 4 syaratnya. Ya,